Kita kedatangan salah satu ketua dari Kajol, Bang siapa? Bang siapa, Bang? Risnanda. Bang Risanda, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Tadi habis dari mana, Bang Risanda? Ini taksi nggak tuh? jadi hari ini bagian dari solidaritas kita terhadap rekan kami sama Depo Ojo, sama pejuang jalanan. Kami melakukan aksi di beberapa titik, termasuk koordinator dari Kajol Indonesia itu sendiri, karena kami Kajol Indonesia itu tersebar di 8 provinsi. Selain DKI Jakarta, ada Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Yogyakarta, Provinsi Lampung, dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Sudah berapa lama Kajol berdiri, Bang? Kajol sendiri berdiri itu tahun 2022, tepatnya 22 Desember 2020. Baik. Kajol banyak ikut peran serta dalam aksi-aksi maupun dukungan-dukungan terhadap perjuangan kesehatan ojol pada saat tahun 2002 itu sampai sekarang. Yes, kami memang fokus utamanya itu kesejahteraan gitu. Di mana ya kami sesama ojol di lapangan makin hari pasti hidupan ekonominya makin berat. Dengan persaingan yang lumayan semakin tinggi, driver ojol semakin banyak, artinya kesempatan mendapatkan penghasilan lebih itu semakin kecil. Makanya kami membawa program-program itu yang memang nantinya bermanfaat untuk teman-teman driver ojol. Nah, mungkin kalau boleh menjelaskan program-program dari kami dari 2022 itu ada pemberian kaligrafi bersama-sama driver ojol. Kemudian kita juga pernah menggelar sunatan massal untuk anak-anak driver ojol. Kemudian pernah menggelar acara nikah massal juga buat teman-teman ojol yang memang kesulitan untuk punya biaya untuk menikah. Kemudian kita juga bikin bazar-bazar untuk teman-teman ojol. Dan yang paling utama kita memberikan UMKM untuk teman-teman yang istrinya mau memulai usaha. Baik, Bang, berarti komunitas ojol pada khususnya dan kajol pada komunitas ojol pada umumnya dan kajol pada khususnya itu banyak melakukan kegiatan sosial ya, kegiatan sosial yang membantu sesama teman, terus juga membantu masyarakat ya. Betul. Solidaritas teman-teman ojol ini sangat tinggi ya, Bang. Luar biasa ya teman-teman solidaritasnya. Jadi kami tanpa harus mengenal, tanpa harus tahu ras, suku, agama, solidaritas kami itu terbangun dari sesama pejuang jalanan. Jadi ketika ada problem, entah itu motor mogok atau ada insiden kecelakaan ataupun ada penganiayaan, misalnya seperti yang terjadi di beberapa daerah, itu solidaritas kami akan timbul dengan sendirinya tanpa komando dan struktur yang harus menunggu beberapa lama. Kita akan bergerak sendiri dengan sendirinya. Itu sudah berlangsung itu dari mulai Gojek itu berdiri ya. Gojek maupun Grab ya. Ojek online itu berdiri. Teman-teman ojol itu, driver ojol itu punya rasa solidaritas sudah tinggi ya. Yes, Sudah sangat tinggi ya dalam berbagai hal. betul. Terlebih sekarang di sini sudah banyak komunitas-komunitas dan wadah-wadah. Itulah yang akhirnya menaungi teman-teman. Jadi dari wadah itu makin terbangunlah komunikasi yang lebih cepat dan rapat. Oke. Dari mana pendanaan itu untuk teman-teman organisasi ojol itu bisa melakukan kegiatan sosial? Terutama kegiatan-kegiatan santunan anak yatim kepada
para ojol yang ekonominya lemah atau amat yatim yang level ojol itu, dan bantuan-bantuan lainnya itu dari mana? Dari iuran atau dari saweran? Kalau Dari donatur. kalau dari Kajol sendiri itu kita punya beberapa komunitas, banyak komunitas, dan komunitas itu biasanya semua Totalnya berapa anggota yang sudah terdata oleh Kajol? Seluruh terdata- Indonesia. ya, kalau se Indonesia kemarin yang terdata di kami itu sebetulnya berdasarkan data dan kartu anggota ya, itu ada 1,2 juta. 1,2 juta se Indonesia, luar biasa ya Kajol ya. Luar biasa. Terus kemudian yang dipertanyakan tadi ya, mengenai anggaran atau Anggaran Kajol. untuk sosialnya kita. Jadi kami itu setiap komunitas itu ada yang namanya iuran kas. Iuran kas itu didapat dari sekali tarikan ya. Setiap teman-teman itu tiap bulannya atau minggunya itu akan ada pertemuan rapat-rapat konsolidasi di dalam komunitas-komunitas teman-teman masing-masingnya. Setiap pertemuan itu akan dikenakan iuran. Di mana iuran itu nanti dipergunakan untuk konsumsi. Selain itu juga nanti iuran itu akan menjadi kas bersama teman-teman di komunitas. Baik ya. Dan nantinya ketika ada pergerakan ataupun ada kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, seperti misalnya ada anniversary dari komunitas, dana itu akan digunakan balik lagi ke teman-teman dan untuk santunan-santunan dan kegiatan sosial lainnya. Oke, baik. Saya melihat dari tahun 2015 sejak ojek online itu mulai berdiri ya, mulai melakukan perekrutan dan mulai melakukan operasional. Waktu itu tarif di 2015 itu per 1 kilo itu 4.000. Terus kemudian di 2015 sekitar November turun menjadi 3.000. Dan akhirnya turun terus terjun payung itu dari mulai 4.000 sampai turun terus. Sekarang berapa nih per kilometer? Sekarang berdasarkan zonasi ya. Jadi KP 564 itu memisahkan masing-masing zonasi. Jadi ada zonasi 1, zona 2 dan zona 3. Memang tarifnya berbeda. Iya, tarifnya berbeda-beda. Jadi tarif di Jabodetabek dan misal di Jawa Tengah, di Semarang misalnya, itu akan berbeda dengan Jabodetabek. Jadi semua sesuai zonasi dan memang sesuai dari ekonomi wilayahnya itu sendiri. Boleh tahu tarifnya berapa satu per kilometer, Bang? Kalau untuk Jabodetabek itu ada di tertinggi. Kalau saya nggak salah, kalau belum berubah itu per kilometer 2.450 ya kalau nggak salah. Tertinggi ya? Berarti dari 2.000. Enggak, itu tarif dasar per kilometer, bukan tertingginya berapa kilometer? Enggak, itu udah tarifnya akan flat per kilometernya. Kalau rendah berapa, Bang? Kalau tarif keseluruhan yang diterima driver ojol itu sekitar 10.400. Itu sudah bersihnya. Bersihnya itu semuanya 10.800 dengan asumsi 4 km sebelum 4 km. Jadi di bawah 4 km tarif dasarnya itu menjadi 10.400. 10.400 atau 10.800 ini. Nanti setelah itu baru dihitung per kilometernya yang ada di KP 564 itu. Menurut abang sendiri sebagai juru bicara Kajol menganggap bahwa itu tarif itu kurang begitu membuat para ojol atau para driver happy atau bagaimana? Ya, dengan kondisi ekonomi hari ini. Yes. Kalau kita ditanya apakah tarif itu sudah memenuhi kebutuhan dasar kami dan keluarga kami, jelas saat ini tidak cukup, Pak. Karena KP 564 itu terakhir itu dibuat tahun 2020. Seperti kita ketahui 2023, 2024 dan 2025 itu selalu ada kenaikan dari upah minimum Bapak. Artinya
secara kebutuhan Mau minum foto di Januari ya, sejak Januari awal tahun ya. kan 2022, 2023, 2024 dan 2025. 2022 mungkin setelah Covid masih belum terlalu ini kan. Tapi 2023 kalau saya tidak salah itu 6,4 koma 2023, 2024 dan 2025 itu mengalami kenaikan upah minimum kota. Artinya secara kebutuhan dasar itu juga pasti akan meningkat. Karena kebutuhan dasar teman-teman khususnya karena UMP itu lebih berpatokannya ke buruh. Jadi kebutuhan dilihat dari kebutuhan buruh. Tapi balik lagi, ketika kami ojol ini punya kebutuhan yang sama dengan buruh, artinya kami pun punya tingkat kebutuhannya akan sama juga dengan buruh. Artinya apa yang dibelanjakan buruh pasti dibelanjakan kami juga ojol. Betul. Artinya contoh kayak beras, sandang dan pangannya pasti kita juga akan membeli produk yang sama dengan teman-teman buruh. Nah, kan teman-teman buruh sudah mengalami kenaikan itu di 2023, 2024 dan 2025 itu selalu mengalami kenaikan. Sedangkan kami di ojol sendiri tarifnya dari 2022 sampai 2025 itu tidak pernah mengalami kenaikan yang sama. Baik. Saya melihat sistem kerjanya yang saya lihat dari tahun 2015. Di 2015 itu kan sudah sistem kemitraan sampai hari ini. Dan saya melihat kemitraan yang dibuat oleh manajemen ojol ini, manajemen ojol ya, itu saya lihat dia malah lebih parah dari sistem outsourcing. Sistem outsourcing itu ada UMR-nya, sementara itu pakai sistem tarif. Sistem tarifnya itu di 2015 dari 4.000 per kilometer turun ke 3.000 dan tadi abang bilang bahwa sekitar 2.500 di 2025 ya, flat. Oke. Saya melihat juga bahwa dalam perjalanan ojol ini ya, driver ojol, karir driver ojol ini dari 2015 sampai hari ini, saya melihat banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para driver ojol, oleh para penyintas ojol, yang saya lihat sampai hari ini masih sekedar dikasih permen, diduga didiskriminasi juga, bikin mengajukan permohonan judicial review ke MK kurang lebih 2018, tapi tidak diakomodir sebagai dan dimasukin sebagai transportasi umum sehingga mereka tuh berbayar bla bla bla, atau mereka tuh disamakan dengan transportasi umum. Terus dikasih permen lagi peraturan menteri atau apa? Iya tadi KP. Itu juga saya lihat juga tidak menjamin kesejahteraan para ojol. Nah, kemudian berapa kali tuntutan mereka, aksi-aksi mereka, itu saya lihat juga mentok gitu loh. Pemerintah tuh kayak seakan-akan tidak begitu peduli dengan nasib para ojol ini dan keluarganya. Nah, kemudian sampai pada hari ini, pada hari kemarin atau 2 hari yang lalu, saya lihat di situ kemarin tuh, tepatnya hari kemarin, saya melihat bahwa ada korban di situ. Ada ojol yang meninggal. Nah, pada saat DPR RI membuat satu kebijakan tentang adanya tunjangan mereka sekitar kurang lebih tunjangan perumahan sekitar kurang lebih 50 juta, dan kemudian mereka berjoget-joget, kemudian berimbas. Saya lihat kemarin ini perkaranya harus kita luruskan nih, karena terkadang takutnya nanti masyarakat bilang bahwa teman-teman ojol, apakah benar teman-teman ojol itu mengkonsolidasikan diri dalam satu kesatuan aksi itu, aksi buruh, aksi mahasiswa, aksi pelajar, aksi rakyat, itu bergabung jadi satu pada saat hari pertama aksi, atau bagaimana, sehingga mereka ada yang meninggal pada Kamis malam kemarin. Apa pendapat apa? Mungkin izin luruskan ya? Siap. Silakan dikoreksi kalau mungkin salah. Siap. Tapi kalau menurut kami, jadi apa yang dilakukan beberapa teman-teman ojol di aksi 2 hari lalu dan kemarin ya, tepatnya kemarin itu, jadi itu memang tidak terstruktur. Memang lebih bersifatnya individual. Jadi bukan terorganisir
seperti hal kejadiannya di tanggal 20 Mei 2025 lalu. 20 Mei itu aksi sendiri para ojol. Memang itu Aksi tuntutan aksi apa? ojol itu waktu itu tuntutannya kan beberapa teman-teman menuntut perihal kenaikan tarif. Ada juga yang membawa isu kemitraan, status. Ada juga isu Pekerja. mengenai Ojol pekerja. Oh, ada yes. juga mengenai potongan komisi. Yes, Jadi yes. beberapa isu yang memang itu sentral di aplikasi dan kami sebagai direktur ojol. Tapi kalau untuk aksi kemarin itu, balik lagi memang seperti dijelaskan tadi ya, pangkalnya itu memang kekecewaan masyarakat pada umumnya. Tapi apakah ojol itu mengkapitalisasi pergerakan ini? Mereka gabung dengan kelompok mahasiswa, kelompok buruh, kelompok masyarakat, bergabung jadi satu, menjadi koordinator atau merupakan kesatuan dalam aksi itu, atau memang itu insidentil, cuma lewat atau bagaimana kira-kira? Kalau kami di Kajol sendiri, itu tidak ada arahan sama sekali untuk ikut aksi di tanggal 28 kemarin. 28. Ya, oke. Di 28 kemarin dan di tanggal 25. 25 ya, 25. Yang pertama kan 25. 25. Kemudian kemarin di 28. 28. Itu di Kajol sendiri tidak ada sama sekali. Apakah di organisasi ojol yang lain ada? Sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Karena ini perlu diluruskan karena biar masyarakat juga tahu, jangan sampai bahwa memang ojol itu termasuk dalam satu gerbong dengan para demonstran yang lain, artinya siswa dan lain sebagainya. Jadi harus meluruskan bahwa posisi ojol itu tidak ikut serta dengan ribuan atau jutaan anggotanya untuk turun kasih itu. Sepengetahuan saya di organisasi ojol lainnya, pengetahuan saya tidak ada arahan untuk ikut aksi di tanggal 28 kemarin. Tapi secara individual, beberapa teman-teman memang yang tergerak itu banyak yang ikut aksi pada tanggal 28 kemarin. Ya, balik lagi, ini mengenai solidaritas dan luar biasa. Dan juga mungkin hatinya merasa tergerak dengan keputusan memberikan insentif tambahan untuk DPR. Itu teman-teman ojol pun pasti yang kita nyari uang susah, tapi teman-teman di DPR malah mendapatkan tunjangan lebih yang angkanya justru berkali-kali lipat dari penghasilan kami. Ya, kekecewaan itu wajar, tapi dalam pengaplikasian kekecewaan itu ya mungkin kita juga nggak mungkin selalu sama. Karena balik lagi ini lebih ke umum, bukan pergerakan yang memang khusus untuk pergerakan untuk kesejahteraan ojol. Jadi ini sifatnya lebih ke individual dan insidentil. Iya, pas mungkin lagi lewat atau gitu ada arti kayak gitu. Kemungkinan seperti itu. Bisa jadi dia memang ikut temennya atau mungkin dia sedang lewat. Jadi kita sendiri tidak ada lagi sama sekali arahan untuk ikut aksi. Apalagi mungkin ya kemarin juga sempat ada banyak insiden. Nah, kami khawatir dengan anggota-anggota kami terjadi sesuatu, makanya makanya kami mengimbau ke teman-teman itu untuk tidak ikut dalam aksi kemarin karena berpotensi aksi itu menimbulkan kegaduhan dan nanti mengakibatkan teman-teman sendiri efeknya. Baik. Tapi kami juga tidak memaksa teman-teman harus jangan ikut-ikut karena balik lagi ini murni keinginan hati dari teman-teman yang mau ikut, kami tidak melarang, tapi secara organisasi kami cuma bisa menghimbau dan memberikan arahan seperti itu. Artinya pihak driver ojol ini dan semua organisasi mereka tidak mengkapitalisasi gerakan ini bergabung dengan elemen yang lain, tetapi itu cuma hanya insidentil. Mereka ada yang lewat, ada yang sebagian yang
merasa terpanggil untuk mau melakukan aksi itu sehingga terjadilah kejadian seperti itu. Yes. Secara moral, kami menunggu betul pergerakan teman-teman mahasiswa, pelajar yang memang menyuarakan itu juga sebetulnya menjadi keluhan dari kami. Tapi balik lagi, ya kami driver ojol itu penghasilannya harian. Ketika kami nanti nggak narik sehari, tapi beberapa kami Dapur ngebul ya. Baik, tadi menarik, saya tadi masalah tadi dibilang bahwa belum ada menunggu. Itu tadi menunggu, tadi bahasa menunggu itu menarik tuh. Artinya menunggu itu sebenarnya teman-teman organisasi ojol, kajol dan lain sebagainya itu dikonsolidasikan nggak dengan para mahasiswa dan rakyat maupun buruh. Itu mau konsolidasikan dengan kajol atau organisasi ojol yang lain? Untuk yuk kita turun sama-sama aksi yang lain. Kalau secara ajakan, ya. Ada ajakan, ajakan ya. Tapi ajakan itu balik lagi sifatnya sesama rakyat, sesama masyarakat. Jadi bukan murni untuk profesi ya. Jadi lebih ke pergerakannya sesama rakyat dan masyarakat. Sesama rakyat, sesama masyarakat, ya kita tersakiti lah dengan perilaku beberapa teman-teman DPR yang joget-joget seperti itu. Kita merasa lah sakit, kecewa, merasa sakit hati lah. Kita di sini susah, pajak kita tinggi, dinaikkan tinggi, banyak hal-hal dari pemangku kebijakan baik itu eksekutif maupun legislatif yang bicaranya itu tidak mencerminkan wakil kami, tidak mencerminkan pemimpin kami, baik itu di legislatif ataupun di eksekutif. Jadi apa yang beliau sampaikan dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan, yang menganggap Pak, kami ini mungkin rakyat bodoh segala macam, nah itu buat kami kurang pantas, itu yang menyakiti dan membuat kami kecewa. Jadi sebagai pemimpin ya harus bisa menjaga tata bahasa tutur sapa yang lebih sopan dan lebih diterima sama masyarakat, khususnya kita yang memang rakyat ini sedang susah sulit. Oke. Kembali lagi kita ke perkara yang kemarin kematian salah satu ojol, itu adalah si Afan ya. Afan. Pada saat kejadian itu abang ada di sana? Yes. Abang ada di sana? Iya. Oh, tapi tidak di lokasi. Tapi sekitar lokasi ya, tapi tidak ada di lokasi kejadian. Lokasi kejadian itu kan berada di Makobrimob di Petamburan ya? Iya. Di Petamburan. Oke, Petamburan. Abang kira-kira melihat kekuatan ojol waktu itu dalam video ini ya bang, itu abang melihat kekuatannya ada berapa orang? 100 kah, 200 kah? Kalau kita melihat sebetulnya nggak terlalu banyak. Ini karena pasca digilas, bukan pasca ya. Sebelum atau sesudah kejadian? Sebelum dan pas digilas. Sebelum kejadian dan pada saat kejadian itu sebetulnya teman-teman ojol yang ikut aksi itu hanya sebagian kecil dan tidak sampai 100 dan tidak sampai 100. Oke, itu hanya memang beberapa saja. Pas kejadian si Afan digilas ya? Iya, pada saat kejadian yes. Oke. Abang berada di lokasi dan abang tahu kan jalan di Petamburan di Petamburan di Makobrimob. Itu menurut abang lihat itu berapa meter jalannya? Untuk yang luas jalan itu berapa kira-kira? Bisa dilalui berapa mobil? Itu kalau saya melihat itu sebetulnya ada, kalau nggak salah ya 3 jalur. 3 jalur bisa dilalui 3 mobil sebetulnya. Nah, abang waktu pada saat kejadian itu posisi abang di berapa meter dari situ? Berapa meter atau berapa puluh meter gitu? Karena waktu itu sedang chaos ya. Jadi kita juga harus jaga jarak karena khawatir nanti kita juga dianggap provokasi dan masa yang arogansi. Jadi kami sebetulnya keberadaan kami di sana itu memantau
Siap. hanya memantau pergerakan teman-teman ojol, jangan sampai nanti salah langkah. Nah, jadi kami bukan peserta aksi, memang bukan peserta aksi, tapi kami selalu mengawasi teman-teman, pergerakan teman-teman, jangan sampai nanti salah langkah dan nanti Dikawal ya biasanya gitu ya. jadi untuk jarak ya kurang lebih dari 10 meter. Berarti abang tahu kan jalan luas jalan itu bisa dilalui tiga kendaraan mobil. Iya. Tahu. Di sekitar Pako itu ya, atau Iya. di Petamburan itu ya. Oke. Dalam peristiwa yang ada di dalam video tersebut ya, itu posisinya Barakuda itu dia sedang dikejar sama warga dan masyarakat serta ojol atau bagaimana? Kalau sepenglihatan saya, pada saat kejadian itu sebetulnya dia sedang memukul mundur massa. Jadi bukan dikejar. Berapa pasukan di Makobrimob atau di lumayan banyak. Ada berapa ratus kurang lebih? Kalau diperkirakan ada berapa ratus? Diperkirakan mungkin 100 lebih ya. 100 ya? 100 lebih ya. Jadi ketika kejadian itu posisinya memang sedang memukul mundur massa. Jadi bukan dikejar. Sepengetahuan saya ya. Itu memang sedang melakukan barikade dan memukul mundur teman-teman massa yang melakukan aksi. Oke. Terus kemudian si Barakuda itu dia mundur itu. Dia sebenarnya mau kembali ke Mako atau dia ingin melarikan diri, kabur gitu? Bukan. Itu sedang mendorong massa. Sedang mendorong massa yang ke arah sana ya? Iya. Jadi massanya yang pada massa berhamburan pada kabur, pada berlarian karena didorong sama aparat dari Brimob itu sendiri. Akhirnya pada kocar kacir, pada larian. Nah, nahasnya teman kita almarhum ini sempat terjatuh ketika hendak lari itu. Dia sempat terjatuh. Afan itu tadinya di tengah? Iya. Afan pakai motor nggak? Enggak, jalan. Jadi posisinya dia sedang ikut lari sama teman-teman massa aksi. Iya. Tapi dia terjatuh. Dia coba bangun sendiri karena dia sudah tertinggal dengan teman-teman yang lain. Dia coba bangun sendiri. Ada Barakuda di belakangnya. Dia sempat bangun tapi tidak bisa posisinya itu berdiri dengan tegak. Dia belum sempat bangun utuh sudah ditabrak sama mobil dari oknum Brimob itu sendiri. Oke. Terus kemudian di posisi waktu si almarhum Afan itu dilindas atau ditabrak dan kemudian dilindas, itu kan ada space jalan yang tadi abang bilang bahwa itu ada sekitar 3 mobil bisa lalu, artinya jalan itu cukup besar ya. Dan kita lihat di dalam video itu juga posisi Barakuda itu bisa berhenti, posisi Barakuda bisa berhenti dan bisa punya akses untuk ke kiri. Ke kiri itu jalurnya agak sedikit besar dia. Ke kiri dan dia bisa memukul mundur dengan cara zigzag atau gimana. Intinya jangan sampai dia nabrak pendemo atau dia menjelaskan demo gitu. Dia bisa ke kiri atau juga masih bisa ke kanan. Kok ini bisa Afan jatuh atau pada saat itu dia langsung pas Afan jatuh dia langsung nabrak Afan dan sempat terjeda berapa detik kemudian dia menggilas gitu. Itu ada kemungkinan bisa ke kiri atau ke kanan atau berhenti kan? Itu atau mundur. Terus dia mundur baru dia ngambil ke kiri lagi baru mundur. Kan ada kemungkinan itu kan sesuai dengan video yang kita lihat. Iya, betul. Jadi kami sangat menyayangkan nih aparat yang mungkin kita bisa sebut oknum ya. Yang membawa mobil itu kenapa tidak antisipatif dengan ya tadi harusnya dia berhenti ketika dia menabrak, artinya dia sebetulnya tahu posisinya ada yang tertabrak karena dia sempat berhenti. Dan ada beberapa teman-teman yang di mobil, teman-teman aparat yang di mobil juga kan. Di mobil Rantis itu kalau tidak salah ada 7 orang di mobil Rantis itu, baik yang di samping kanan, samping kiri, yang di atas ya, dan juga yang di dalam ini mobil itu sendiri ya.
Baik. Jadi secara eh, peluang, artinya secara waktu, itu harusnya sudah ada yang mengingatkan atau dia sendiri bisa melihat kalau ada yang tertabrak, harusnya dia berhenti. Kami sangat menyayangkan itu sebetulnya. Kenapa dia tidak berhenti? Padahal sudah tahu itu kejadian ada yang tertabrak. Mungkin kalau dengan tertabrak itu dia berhenti atau mundur sedikit aja, kami teman-teman dan masyarakat masih bisa menolong almarhum. Si almarhum bisa ditarik Iya. ya. Kami sangat menyayangkan itu. Atau dia berhenti terus dia ambil kiri ya untuk dia lari. Dan sebetulnya menghindari teman-teman Afan, yang mendatangi mobil itu ketika awal ditabrak itu sebetulnya teman-teman ingin memberitahu si pengendara bahwa ada iya orang ditabrak. ada teman kita yang tertabrak. Kita ingin menyelamatkan itu sebetulnya. Tapi kami sendiri tidak tahu kenapa justru si pengendara ini malah terus melindas gitu. Almarhum saudara Apan. Makanya kami sangat mengutuk keras oknum dari tindakannya Brimob dilakukan ini umum, ya. yang sudah jelas di video itu menabrak, kenapa malah ditambah melindas? Apapun alasannya, entah itu panik segala macam, harusnya ketika dia membawa kendaraan, apalagi ini kendaraan lapis baja, kendaraan memang yang dipergunakan untuk aksi-aksi, untuk harusnya Para demonstran. harusnya dia sudah bisa menguasai kendaraan itu sendiri. Jadi tidak menimbulkan korban seperti ini. Baik. Makanya kami sangat mengutuk keras. Bang, kami melihat bahwa tindakan oknum Brimob yang melakukan penabrakan terus menggilas almarhum Afan ini ya, kami juga merasakan bahwa kami di LBH Master Indonesia, bahkan kami sebagai manusia itu merasa bahwa itu satu perbuatan yang di luar dari jauh dari rasa kemanusiaan. Kenapa kami melihat itu? Karena dari zaman kemerdekaan sampai zaman reformasi, dan kita lihat betapa brutalnya penanganan para demonstran, itu tidak ada satupun video yang melihat para demonstran itu jelas. Dari demonstrasi tahun 98 terus kita pantau perkembangan aksi-aksi demonstrasi DPRD maupun Istana Negara, itu belum ada satu video pun yang mungkin saya salah ya, kalau ada salah mohon kasih videonya ya, siapapun dia atau punya bukti tentang itu ya. Tapi tidak pernah melihat adanya penabrakan para demonstran terus jelas. Baru-baru ini kami melihat di Palestina, itu ada salah satu pejuang Palestina itu ketika tembak menembak, beliau akhirnya mati, terus tanknya ngegilas. Kok jadi pikiran kami tidak melihatnya seperti itu? Seakan-akan kami ini rakyat, atau kami rakyat dan para penegak hukum ini sedang berperang dengan para penjajah, sehingga yang pantas melakukannya itu bisa yang pantas, bahkan sebenarnya tidak pantas juga karena melanggar HAM gitu loh. Melanggar HAM, lawan atau tentara dan lain sebagainya yang melakukan peperangan, itu juga pihak lawan tuh tidak pantas untuk melakukan tentara dibunuh, mati terus digilas gitu. Ini demonstran yang terjadi selama ini, yang kita lihat, yang kita tonton oleh ratusan juta mata orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aksi demonstran ini terjadi sangat luar biasa, sangat fantastis, di mana kita lihat tidak manusiawi sekali apa yang dilakukan oleh para demonstran ini, terutama rekan kita si almarhum Afan ini, sehingga beliau jelas. Dari teman-teman ojol sendiri itu mengharapkan hukuman apa yang diberikan oleh si pelaku ini, karena kita lihat sudah sangat luar biasa nih
beliau mati dengan cara yang sadis gitu. Cara sadis dan kejam. Apa pendapat teman-teman ojol? Ya, balik lagi hari ini setelah kejadian kemarin dari mulai semalam ya, malam 28 sampai hari ini itu kami seluruh driver ojol se-Nusantara itu melakukan aksi. Artinya aksi untuk meminta pertanggungjawaban dari instansi terkait atas terjadinya musibah yang menimpa rekan kami almarhum Apan. Di Bandung, Solo, Jogja, hampir di semua provinsi, Surabaya itu Sudah kita melakukan aksi. melakukan aksi hari ini. Baik. Pergerakan sporadis, solidaritas teman-teman yang sangat luar biasa karena merasa tersakiti dengan kejadian semalam. Itu artinya semua kami sama. Kami meminta pertanggungjawaban dari si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya Seberat-beratnya. sesuai hukum yang ada di Indonesia. Dan Kami melihat berharap instansi tidak melindungi dan menutup-nutupi kasus ini. Jadi kami meminta semua transparansi, baik dari penyidikan, penyelidikan, semuanya sampai nanti tuntutan hukumnya. Kami berharap semuanya disampaikan secara transparan. Seperti halnya tadi mungkin ada beberapa media yang menyiarkan langsung ya untuk pemeriksaan dari 7 tersangka. Itu jadi kami berharap sampai nanti diputus divonis, kami berharap mereka 7 tersangka ini bisa dihukum seberat-berat. seberat. Itu harapan dari teman-teman ojol ya, Iya. di Indonesia yang begitu ya. Oke, baik. Saya kira apa yang telah Abang sampaikan dan waktu yang Abang luangkan untuk kami bisa mengetahui dan rakyat bisa mengetahui secara langsung keterlibatan ojol dan perjuangan mereka. Semoga kami berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Presiden, kepolisian negara Republik Indonesia, bahkan para jaksa dan para hakim nanti pada saat memberikan keputusan terkait tentang dugaan pidana pembunuhan saudara Afan ini, almarhum Afan ini, itu para pelakunya dihukum dengan hukuman yang berat, hukuman yang diberikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku dugaan pembunuhan. Jadi kami berharap kepada ojol seluruh Indonesia, masyarakat, dan para aparat penegak hukum di lapangan untuk mari sama-sama kita menahan diri, menahan jangan sampai darah ini terus berjatuhan, nyawa ini terus berjatuhan pada saat melakukan aksi demonstrasi. Dan kami meminta supaya pemerintah, DPR RI untuk menarik semua kebijakan-kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Kami juga meminta supaya joget-joget Anda para DPR RI, anggota DPR RI, kami minta supaya dihentikan karena sangat menyakiti rakyat, dan bukan hanya menyakiti rakyat, bahkan sekarang terjadi kematian di pihak para pejuang ojol. Terima kasih waktu yang telah diluangkan, Bang. Ya. Semoga Allah selalu memberikan kesejahteraan, kebaikan, dan keselamatan kepada para ojol di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.